Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Kemudian yang ketiga dari iman kita kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani seluruh kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'anul Karim. Mengimani seluruh kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'anul Karim telah dihapus dengan Al-Qur'an. Telah dihapus ataupun dimansukh dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Dan kami telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaika." Ini khatab yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. "Wa anzalna ilaika," kepadamu, dan telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab bil haqq, yang dimana kitab tersebut adalah kitab yang benar, yang membawa kebenaran, yang dimana musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang dimana Al-Quran itu membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya yang sebelum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Maka pada dasarnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu saling membenarkan di antara kitab. Makanya kitab Injil itu membenarkan kitab Taurat. Makanya Nabi Isa alaihissalam kan berkata, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil." Ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ya bani Israil, "Inni Rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat," yang dimana aku akan membawa sesuatu yang membenarkan apa yang telah ada di kalian dari Taurat. Pada asalnya kitab-kitab suci yang datang belakangan itu demikian, yang membenarkan apa aja yang ada dalam kitab sebelumnya, dan bahkan sebagian kitab akan menghapus sebagian syariat sebelumnya. Seperti Injil itu banyak menghapus beberapa syariat dari Taurat, menghapus beberapa syariat dari Taurat, yang maka membuat orang Bani Israel itu marah, geram dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Injil, karena banyak yang dihapus dari syariat yang biasa mereka ketahui, yang mereka ketahui, bukan mereka lakukan. Mereka juga nggak lakukan, tapi mereka tak ketahui, mereka pun tidak lakukan. Ketika diganti, maka mereka marah, maka akhirnya berbuat makarlah supaya Nabi Isa ini dibunuh. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan dari kitab sebelumnya, kemudian menyebutkan lagi wa muhaiminan 'alaihi, dan juga fungsinya Quran adalah muhaiminan 'alaihi, yaitu apa? Sebagai aturan terakhir. Ataupun bisa kita katakan ya, berarti menghapus yang sebelumnya, menghapus syariat yang sebelumnya. Maka cukup bagi kita kembali kepada Al-Quran, nggak perlu kita kembali kepada Taurat dan juga Injil, nggak perlu kita kembali kepada Taurat dan juga Injil, karena cukup dengan Al-Quran. Maka setelah menyebutkan wa muhaiminan 'alaihi, maka cukup bagi kita Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjut, fahkum bainahum bima anzalallah, maka berikanlah hukum kepada manusia di antara kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dari apa? Al-Qur'anul Karim. Dari Al-Qur'anul Karim, bukan dari Taurat dan juga bukan dari Injil atau Zabur atau kitab-kitab yang lain, tapi harus dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah aturan yang terakhir, dan ini yang baku dan sampai hari kiamat, yang tidak digantikan. Yang tidak
digantikan. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam turun ikut aturannya Al-Quran, ikut aturannya Al-Quran. Enggak, Nabi Isa membawa kitab Injil lagi, enggak. Bahkan Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab ketika Umar memegang beberapa lembaran Taurat. Ketika itu Umar memegang beberapa lembar Taurat dan membacanya. Kita tahu bahwa Umar radhiyallahu anhu telah dikatakan oleh Rasul, huwa asyaddun nasu fid din. Umar ini adalah orang yang paling keras atau yang paling kuat dalam agamanya. Tapi ketika memegang beberapa lembaran dari Taurat dan membacanya, maka Rasulullah SAW marah, berubah wajahnya, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyolek Umar, berkata, alam tara biwajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak lihat bagaimana wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika melihat wajahnya Rasul, wajahnya sudah memerah, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, amantu billahi wa rasulihi, a'udzu billahi min ghadabillahi wa rasulihi. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya Allah dan Rasulnya, dan aku telah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, dan aku telah ridha agama Islam sebagai agamaku, dan aku telah ridha Muhammad sebagai Rasulku. Marah. Kemudian Rasul berkata, lau kana Musa hayyan ma wasi'a minhu illa tab'ani. Kalau seandainya Musa pada hari ini hidup, Nabi Musa alaihissalam, salah satu ulul azmi minar rusul, termasuk untuk nabi dan rasul yang paling mulia, hidup pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, ma wasi'a minhu illa tab'ani. Maka kata Rasul, tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa kecuali mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti apa yang aku bawa dari Al-Quranul Karim. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quranul Karim. Bahkan sampai sekelas Nabi yang diturunkan kitab Taurat, itu pun hukumnya dihapus dengan adanya Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quranul Karim. Begitu nanti dengan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Isa dengan kitab Injil. Tapi ketika Nabi Isa turun nanti, itu pun sama, maka kitab Injil tidak digunakan oleh Nabi Isa, tapi Nabi Isa berhukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran telah memansuh, telah menghapus syariat-syariat sebelumnya, kecuali yang ditetapkan oleh Al-Quran Karim. Maka kita cukup dengan Al-Quran, cukup dengan Al-Quran, karena kitab kita adalah kitab yang paling sempurna. Kitab kita adalah kitab yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tantang orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy, yang dimana orang musyrikin Quraisy adalah orang yang paling paham dan paling mengerti bahasa Arab, paling fasih, paling fasih. Ketika itu diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka, fa'ti bi surah, datangkan satu surat. Pertama, datangkan satu Quran seperti Al-Quranul Karim. Datangkan seperti Al-Quranul Karim. Nggak apa-apa kalian itu memanggil kelompok kalian. Buatlah Al-Quran secara kelompok, secara tim, silakan. Maka mereka tidak mampu. Ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara surat, satu surat saja seperti surat Al-Quranul Karim, maka jawaban sama, nggak mampu. Maka sampai satu ayat pun mereka tidak mampu, karena mereka tahu betul orang musyrikin ketika itu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah firman-Nya Allah. Bahwa itu adalah firman-Nya Allah. Maka Walid bin Mughirah tahu ketika ada seorang berkata, oh kita juluki saja Muhammad ini sebagai sahir, sebagai penyihir. Kita juluki aja Muhammad ini sebagai syuara, sebagai penyair. Maka Walid langsung berkata, kalian telah tahu para penyihir, kalian juga tahu bagaimana para dukun, dan juga kalian tahu bagaimana perkataan-perkataan mereka, dan itu bukanlah apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kalian juga tahu bagaimana para penyair, dan juga kalian tahu perkataan penyair itu tidak seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka tahu bahwa Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu bahwa Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Kecualilah hanya orang bodoh yang mengklaim dirinya seorang nabi. Ya. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, itu orang bodoh yang mengaku sebagai nabi, yang seolah-olah dia menurunkan sebuah Quran yang baru, yang dengan surat-surat yang sangat menganehkan, sangat yang aneh dan sangat melucukan. Sangat lucu kitab-kitab yang dibuat sama dia, seperti kitab fil. Tapi kitab fil beda dengan surat fil dengan surat fil kita. Kalau surat fil kita berbobot sekali, kalau surat filnya dia itu menjelaskan bagaimana keadaan fil. Disebutkan nanti memiliki belalai yang lebar, memiliki hidung yang panjang, yang dimana tidak ada manfaatnya. Orang juga sudah tahu hal tersebut, dan tidak ada manfaatnya yang besar dari surat yang turun. Dan juga baru-baru ini, beberapa puluh tahun yang belakang ini, ada juga orang yang mengaku telah diturunkan sebuah kitab baru yang bernama kitab Al-Aqdas. Al-Aqdas, agama baru, yang ada di daerah India atau sekitarnya, Irak atau Iran. Karena dia awalnya dari Syiah, kemudian pecah, dan akhirnya mengklaimlah bahwa ada kitab baru namanya Al-Aqdas, yang dimana Al-Aqdas ini menghapus syariatnya Nabi Muhammad, menghapus Al-Quranul Karim, menghapus Al-Quranul Karim. Maka ini orang bodoh yang selanjutnya, karena ketika dibaca kitab tersebut secara susunan bahasa saja sudah sangat ngawur, yang akhirnya mereka membela kitabnya dan berkata, dulu itu bahasa Arab, kata-kata itu berdosa, makanya butuh aturan, makanya harus sesuai dengan aturan bahasa. Sekarang kata-kata tersebut sudah diampuni, maka nggak butuh lagi aturan. Jadi untuk membenarkan aturan susunan bahasa Arab yang salah, ini sangat memalukan ya. Dan untuk membela dirinya sendiri, akhirnya berkata bahwa huruf-huruf tersebut awalnya berbuat dosa, akhirnya dibuat aturan oleh Allah. Tapi sekarang mereka sudah diampuni, maka tidak butuh lagi aturan. Maka bebaslah berbicara bahasa Arab tanpa kaidah bahasa Arab, dan menulis bahasa Arab tanpa kaidah bahasa Arab. Dan juga di dalamnya banyak kontradiksi di antara ayat dengan ayat yang lain. Ada ayat-ayat yang ambigu, dan bahkan ada ayat-ayat yang kalau bahasa kita labil ya. Bahasa kita labil nanti. Sangat aneh. Kayak anak muda ABG yang masih labil. Nah, itu iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala secara minimal. Dan juga kita juga harus mengimani kitab-kitab Allah. Yang wajib juga ketika kita sudah tahu namanya. Yang kita telah tahu namanya hanya 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun ke Nabi Musa, Zabur turun ke Nabi Daud, Injil turun kepada Nabi Isa, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 nama kitab. Ini 4 nama kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dikabarkan oleh Allah ada suhufnya Ibrahim dan ada suhufnya Musa. Dan yang kuat, suhuf Musa dengan Taurat berbeda. Suhuf Musa dengan Taurat itu berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri suhuf Musa tanpa menyebutkan Taurat, karena berbeda antara suhuf Nabi Musa dengan Taurat. Karena suhuf Nabi Musa digandingkan dengan suhufnya Ibrahim. Suhuf Nabi Musa digandingkan dengan suhufnya Ibrahim. Dan juga masih banyak kitab-kitab yang tidak kita ketahui, ataupun suhuf yang tidak kita ketahui, tapi kita perlu imani secara ijmal. Pokoknya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi, maka kita yakini tadi pertama, kitab tersebut turun dari Allah. Kitab tersebut firman Allah. Kemudian kitab tersebut wajib bagi umat yang mengikuti kitab itu untuk berhukum dengan hukum kitab itu. Berhukum dengan hukum kitab tersebut. Nggak boleh keluar dari
kitab tersebut. Maka ini secara ijma. Tapi kita cuma hanya tahu 4 nama kitab saja. Tapi kita harus imani secara ijma, secara umum, bahwa setiap nabi itu memungkinkan mendapatkan kitab ataupun suhuf, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab ini kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka mereka pasti akan mendapatkan 3 konsekuensi. Pertama, bahwa kitab tersebut datang dari Allah, benar. Kemudian yang kedua, kitab tersebut adalah kalamullah. Kemudian yang ketiga, kitab tersebut wajib bagi umatnya mengikuti kitab itu. Wajib bagi umatnya untuk mengikuti kitab tersebut. Maka ini iman secara ijmal bagi kitab-kitab yang tidak kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap nabi ataupun orang-orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kitab. Dan juga nama Al-Qur'an itu banyak. Nama Al-Qur'an itu banyak. Nama kitab Al-Qur'an itu banyak, maka jangan kaget kalau seandainya bukan hanya Al-Qur'an yang dipanggil. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra, az-dzikra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-dzikra, maksudnya Al-Qur'an. Berarti nama Al-Qur'an selain Al-Qur'an adalah az-dzikra. Az-dzikr. Az-dzikr. Kemudian nama Al-Qur'an lagi nanti yang lain adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Kitab pun nama Al-Qur'an. Maka tadi kita bawakan ayat wa anzalna ilaikal kitab. Al-Kitab juga termasuk dari nama Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan juga nama Al-Qur'an juga Asy-Syifa, Al-Furqan. Ini nama-nama Al-Qur'an. Dan masih banyak nama-nama Al-Qur'an yang lainnya. Yang penting kalau bisa seyogyanya kita ambil nama tersebut dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan. Soal di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang iman kepada para rasul, hari akhir dan juga takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz, kalau ada seorang muslim berkata bahwasanya Al-Quran itu ketinggalan zaman dan perlu ada hukum-hukum dalam apa yang perlu dikurangi dan perlu ditambah, karena kalau mengikuti Al-Quran berarti kita harus mengikuti zaman otak zamannya Rasulullah. Itu hukumnya gimana Ustaz? Seorang muslim yang berkata seperti itu, apakah dia sudah keluar dari agama Islam atau gimana? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad. Perkataan yang disebutkan oleh dia adalah perkataan kekufuran. Perkataan kekufuran. Berkata Al-Quran itu sudah harus diganti, ya. Ditambahin atau dikurangi, kan berarti kan harus diganti biar sesuai dengan maka mengurangi dan menambah Al-Quran itu nggak boleh. Maka sepakat para ulama menyebutkan barang siapa yang menambah atau mengurangi Al-Quran, maka itu perbuatan kekufuran. Ketika dia meminta untuk menambah Al-Quran, menambah Al-Quran dan mengurangi Al-Quran, itu sebuah perbuatan kekufuran. Maka nggak boleh kita berkata kepada Al-Quran yang tidak pantas. Itu termasuk perkataan yang tidak pantas dan sangat tidak pantas kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sudah lengkap. Kalau kita lihat bahkan para umat sebelum umat Nabi Muhammad ini iri dengan Al-Quranul Karim. Iri dengan Al-Quranul Karim. Karena syariatnya Al-Quranul Karim ini sempurna. Maka Bani Israel itu sangat iri kan. Datang kepada Umar berkata, "Lau anzalallahu hadhil ayah lana lattakhadnahu 'idan." Kalau seandainya turun satu ayat yang kami tunggu hari raya, turunnya ayat tersebut jadi hari raya. Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Para umat sebelum Nabi Muhammad itu iri dengan Al-Qur'an. Kok kita yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah berkata yang kebalikan, malah kita berkata hukum dalam Al-Qur'an harus direvisi. Hukum dalam Al-Qur'an harus direvisi, ditambah ataupun dikurang. Maka ini sebuah perbuatan yang sangat menghinakan Al-Qur'anul Karim. Maka tidak pantas dan itu ada perbuatan kekufuran. Maka orangnya diminta untuk bertobat dan diberikan pengertian tentang hal tersebut. Diberi pengertian, pengetahuan dan pengertian dengan
hal tersebut adalah perbuatan yang mendekati kekufuran. Ada lagi yang ditanyakan? Masalah berhukum dengan hukum Allah. Itu tentang di sebagian wilayah Indonesia kan mungkin ada banyak tradisi yang mungkin masalah pembagian waris. Tentang pembagian waris itu terkadang yang dikasih itu malah yang wanitanya dikasih semua, laki-laki nggak dapat gitu kan. Kadang yang laki-laki dikasih, yang perempuannya nggak dapat. Kadang dibagi rata, kadang yang anak kecil atau yang paling belakang dikasih banyak, yang anak dua, tiga nggak dikasih. Terus sudah dijelaskan hukumnya Muslim harus dibagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu, terus tetap membantah dengan tradisi yang seperti ini, Pak, itu gimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang di dalam masalah waris. Dengan perkataan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa permasalahan waris, maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut, ayat ke-11 dengan aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kalian, bapak-bapak kalian ataupun anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian itu enggak tahu yang di mana harta kalian yang bisa dipakai untuk bermanfaat oleh mereka. Kita ketika kita meninggal dunia, kita nggak tahu harta kita yang dibagikan nanti ke bapak kita ataupun ke anak kita atau ke saudara kita, nggak tahu mana harta yang bermanfaat nanti untuk kita. Bisa jadi itu adalah harta yang bisa jadi mudarat bagi mereka, mudarat bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tadru ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tuh nggak akan tahu mana yang lebih bermanfaat. Makanya apa? Fariidatan minallah. Maka fariidatan minallah. Maka ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana aliman hakima. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat alim, sangat mengetahui lagi bijaksana. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang waris ini itu atas dasar ilmunya dan hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk laki-laki seperti ini, anak laki-laki, untuk anak perempuan seperti ini, untuk seorang ayah, seorang ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman misalkan dari bapak. Bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu bagi kita. Nggak boleh kita asal melakukan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tilka hududullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tutup di ayat ke-13-nya. Tilka hududullah, itulah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam permasalahan waris yang paling dekat, yudkhilhu jannat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang di mana surga tersebut di bawahnya ada sungai yang mengalir dan dia akan kekal di dalamnya. Orang yang taati Allah dan Rasulnya dalam permasalahan waris, Allah janjikan surga. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Wa dzalika fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan kemudian orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia itu melampaui aturan yang Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengingkari dan dia tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan masuk neraka secara abadi. Ini bagi orang-orang yang nolak aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ini aturan Allah, enggak, kita enggak pakai aturan Allah, kita pakai aturan tradisi misalnya. Ditolak mentah-mentah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ditolak mentah-mentah Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini khalidan fiha. Dia akan masuk neraka secara kekal kalau dia nolak aturan yang telah dijelaskan. Ini aturan Allah loh, bukan aturan saya. Ini aturan agama loh yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dia kata, "Enggak, saya enggak mau pakai aturan Allah. Saya enggak mau pakai aturan Allah, saya mau pakai aturan saya sendiri. Saya mau pakai aturan tradisi sendiri." Maka dia